Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Baca Bagi Cerita dengan saya Sasmita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seperti apa sih Ketua Senat Mahasiswa IAIN Kendari ini. Sebelum itu, terima kasih. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan Ketua Senat Mahasiswa IAIN Kendari. Mungkin tidak ada orang yang tidak kenal sama beliau ini, yaitu Kak Harvan. Gimana Kak? Gimana kabarnya? Pertama terima kasih sudah diundang di podcast teman-teman objektif, di podcast Baca Berbagi Cerita. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini kurang baik. Oh, kurang baik. Kenapa bisa sih kurang baik? Karena saya tidak ingin mendahului ketetapan Tuhan terkait keadaan atau apapun, karena jangan sampai saya bilang baik 1 menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oh, begitu. Dari sebelum ini kakak itu habis apa aktivitas hari ini? Tadi saya habis rapat dengan teman-teman lembaga kemahasiswaan, berdiskusi panjang untuk bagaimana arah ke depan kampus kita dan bagaimana iklim lembaga kemahasiswaan yang akan kita bangun. Nah, sebelum itu sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita akan mencari tahu seperti apa sih Kak Harvan Fajar ini. Kak, kita itu lahirnya kapan, tanggal berapa begitu? Oke, saya anak kampung yang dibesarkan di lingkungan yang bisa dikatakan kurang dari kehidupan dunia modern. Saya lahir di Lalonggombu, Kecamatan Andolo, Kabupaten Sulawesi Selatan, 10 November, tepatnya Hari Pahlawan, 1998. Kemudian sekolah saya di kampung juga sampai SMA. Kemudian lanjut masuk di IAIN Kendari. Oh, jadi sekolahnya itu di kampung. Berarti nanti masuk di kuliah baru ke Kendari gitu. Iya. Kenapa bisa kepikiran untuk kuliah di IAIN Kendari ini? Padahal banyak loh kampus-kampus yang lebih bagus lebih banyak peminatnya kayak di UHO begitu. Kenapa harus memilih IAIN Kendari ini? Oke, saya kan sebenarnya tamat sekolah itu 2019, kemudian sempat berhenti atau nganggur, tidak sempat melanjutkan studi pada saat itu. Kemudian di tahun 2020 saya meniatkan untuk lanjut studi. Kenapa saya larinya ke IAIN? Iya. Sebenarnya pertama saya itu mau masuk ke Universitas Saloleo. Saya bidiknya itu jurusan hukum pada saat itu, jurusan hukum. Tapi karena terlambat daftar, kemudian pendaftaran di UHO waktu itu sudah tertutup dan ada senior yang tawarkan ke IAIN saja. Saya sempat berpikir, ngapain saya mau masuk di IAIN? Saya tidak punya background sekolah keagamaan, kayak dari pesantren atau mondok apalah. Tapi karena pada saat itu saya tidak tahu apa-apa, jadi karena ngikut senior saja, ya sudah masuk di IAIN saja. Dan tadi kalau dibilang bahwa kampus kita itu tidak masih banyak istilahnya yang lebih bagus, saya pikir itu keliru juga sebenarnya, karena ada pepatah yang paling umum sering kita dengar, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi dimanapun kita mau masuk, kita mau kuliah dimanapun, tergantung bagaimana kita tempa dirinya kita sebagai mahasiswa, supaya paradigma atau perspektif yang terbangun di masyarakat bahwa kampus ini paling baik, kampus ini paling baik gitu. Jadi pada poinnya ya tergantung mahasiswanya sendiri. Biar lagi teman-teman masuk di UI, masuk di UGM yang kooptasi standarisasi kurikulum belajarnya misal atau pendidikan, sistem pendidikannya lebih bagus ketimbang IAIN. Tapi kalau
kita masuk juga jadi mahasiswa hedon, mahasiswa apatis, ya sama saja tidak ada gunanya. Jadi kakak itu masuk kuliah pada tahun 2020. Iya. Kemudian di IAIN ini ambil jurusan apa? Ini agak unik Iya. perjalanan pendidikan saya sebenarnya, mulai dari SD sampai masuk di bangku perkuliahan. Untuk di kampus pertama saya masuk di IAIN itu pas mendaftar sebenarnya memang dari awal saya niatkan untuk masuk di jurusan hukum. Iya. Gitu, karena saya suka lah dengan jurusan itu. Tapi karena pada saat itu juga waktu SMA saya senang IPA, jadi pas masuk mendaftar pilihan pertama itu saya simpan prodi IPA, Iya. kemudian prodi hukum itu di urutan kedua. Karena saya pikirnya jangan sampai di pilihan pertama tidak lolos, mungkin bisa masuk di pilihan kedua, makanya saya taruh prodi hukum di pilihan kedua. Jadi lulusnya di pilihan Saya keberapa? lulusnya di prodi IPA. Oh, IPA. Ya, IPA. Terus sekarang kakak masih di prodi IPA itu atau gimana? 4 semester saya kuliah di IPA, dan di 4 semester saya tidak dapatkan niat belajar saya di prodi itu. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah prodi, dan sekarang saya jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Oh ya. Nah kalau di jurusan di FEB itu kakak ambil jurusan apa dan kenapa bisa memilih jurusan itu? Sedangkan banyak loh fakultas di IAIN Kendari itu banyak juga jurusan-jurusan, kenapa harus pilih di yang di FEB ini? Sebenarnya FEB itu jadi opsi kedua waktu saat itu saya proses perpindahan dari IPA ke FEB, dari Tarbiyah ke FEB. Saya itu sebenarnya tetap pilih ke syariah hukum. Iya. Tapi karena saat itu berkas saya itu ditolak di Fakultas Syariah, ditolak sama salah satu pimpinan tingkat dekanat fakultas pada saat itu, dengan alasan bahwa saya ini mahasiswa yang sering demo di kampus. Jadi karena jangan sampai saya masuk di Fakultas Syariah, ditakutkan jangan sampai saya buat onar, mengganggu ketertiban. Padahal orientasi saya bukan itu. Soal demonstrasi, soal unjuk rasa, saya kira itu hal yang lumrah lah di setiap mahasiswa begitu. Karena apa? Memang kalau Neil Postman bilang, apa bedanya ruang sekolah kalau di dalamnya masih ada seperti penjara, siswa itu dikerangkeng-kerangkeng kayak gitu. Nah, jadi saya sempat kecewa juga pada saat itu bahwa kenapa hanya indikator gitu? Indikator masa kita mau masuk belajar karena indikator kita sering demo, terus itu menggagalkan kita untuk masuk menempuh ilmu pengetahuan di situ. Ya jadi pilihnya ke FEB. Karena pada saat itu juga proses untuk perkuliahan aktif itu tinggal hitung berapa hari dan status kemahasiswaan saya belum jelas. Akhirnya kalau saya mau paksa ke syariah tetap ditolak. Jadi saya larinya ke FEB karena waktu SMA juga background saya jurusannya IPS. Jadi agak nyambung lah kalau kita ke FEB. Kemudian di FEB itu jurusannya apa? Ekonomi Syariah. Oh, Ekonomi Syariah. Itu pas milih di Ekonomi Syariah itu langsung diloloskan atau ada kayak tahap-tahapnya lagi, kayak gimana sih? Mungkin ada kendala lagi gitu? Pada saat itu ketika saya pindah dari prodi IPA ke prodi Ekonomi Syariah, alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada intervensi-intervensi dari pihak dosen atau yang menolak lah seperti yang terjadi di syariah. Dan alhamdulillah saya diterima dan sampai hari ini saya aktif kuliah di prodi Ekonomi Syariah. Oh, jadi
Jadi kakak ini sekarang di Prodi Ekonomi Syariah. Kemudian kan sekarang kakak ini jabatannya Ketua Senat Mahasiswa IAIN Kendari. Tadi kan kakak cerita tentang kakak ini seorang demonstran IAIN Kendari. Kemudian kenapa bisa seorang yang sering demo ini bisa menjadi Ketua Senat Mahasiswa IAIN Kendari? Jadi sebenarnya begini, ini mindset yang harus kita perbaiki sama-sama, bahwa bukan karena kita sering demo, bukan karena kita aktif di dunia-dunia pergerakan misal, kemudian kita mau apatis terhadap ruang-ruang politis seperti jabatan yang saya emban hari ini, Ketua Senat Mahasiswa IAIN Kendari. Karena mau kuat apapun misal gerakan yang kita bangun, pada akhirnya keputusan ataupun kebijakan itu tetap akan dikeluarkan melalui mekanisme politik, kayak begitu. Nah, kenapa dulu saya misal aktif sebagai demonstran? Karena memang pada saat itu saya masuk di kampus, kemudian melihat cara teman-teman senior-senior memimpin lembaga kemahasiswaan, banyak yang saya kira dan saya anggap tidak betul-betul berorientasi pada kepentingan mahasiswa. Nah, sehingga saya sadar bahwa untuk bisa merubah itu ya kita harus masuk di dalam ruang-ruang politis itu. Nah, kemudian itulah yang menguatkan tekad saya bahwa saya harus masuk di lembaga politik kemahasiswaan, karena hanya di situ tempat pengambilan keputusan yang efeknya lebih kuat. Dan sekarang meskipun saya sebagai ketua senat yang memegang lembaga politik kemahasiswaan, tapi untuk demonstran tetap. Oh, masih tetap? Itu sudah mendarah daging lah. Jadi ini yang penting kita gaungkan, bahwa teman-teman yang menjadi aktivis, teman-teman yang aktif di gerakan-gerakan demonstran, ketika masuk ke dalam ruang politik, tetap jiwa-jiwa aktivismenya jangan hilang. Karena itu yang akan saya kira mengawal kepribadian kita, karakter kepemimpinan kita. Kita sebagai teman-teman mahasiswa yang betul-betul berkecimpung di dalam iklim-iklim gerakan, jangan ketika masuk di lembaga politik, dalam hal ini di lembaga mahasiswaan, kemudian kita mau gampang negosiasi, gampang tergerus kita punya idealisme sebagai mahasiswa. Gitu. Jadi mungkin sebelum kakak jadi ketua senat, ada mungkin kayak pengalaman organisasi sebelum itu? Karena awalnya saya itu semenjak semester 1 masuk kuliah itu sudah aktif demo. Berarti dari IPA ini sudah aktif di makanya saya memutuskan intake pada saat itu, karena prodi dengan background aktivitas keseharian saya itu bertolak belakang. Singkat cerita, di awal saya masuk kampus tahun 2020, itu saya sudah aktif demo. Saya teman-teman, bahkan pada saat itu teman-teman PBAK, saya itu sudah pergi demo, dijemput lah sama senior-senior, dan demonya itu langsung keluar, langsung ke salah satu dinas provinsi pada saat itu. Kemudian berjalan di tahun 2021, saya diamanahkan sebagai Menteri Pergerakan di Dewan Eksekutif Mahasiswa Tarbiyah pada saat itu. Waktu saya masih di IPA. Masih di Tarbiyah. Kemudian saya juga aktif di organisasi eksternal Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga termasuk di Oasis Ultra, dan juga untuk organisasi internal saya masuk di unit kegiatan mahasiswa pers. Lumayan banyak nih organisasinya ya.
waktu di FEBI ini sudah tidak ada organisasi kayak jabatan-jabatannya di organisasi internal. Untuk ketika saya sudah di FEBI, Iya. Yang sekarang yang saya pegang itu ketua senat mahasiswa Inkenar. Kalau demonstran ini kan banyak nih dinilai negatif sama pihak-pihak kampus. Tapi sekarang ini kakak sudah menjadi seorang ketua senat mahasiswa. Gimana sih? Apakah sekarang masih dipandang buruk tentang kakak ini sebagai demonstran atau gimana? Jadi memang saya anggap siklus kita beraktivis, teman-teman mahasiswa tentunya pasti akan bertentangan dengan sebut saja kita punya orang tua di kampus, birokrat-birokrat. Memang pada saat itu waktu saya masih sebelum menjabat sebagai ketua senat sekarang, pada saat itu masih sangat aktif demonstran di luar ataupun dalam kampus. Sempat dijengkel sama pihak ya, kampus. Dijengkel. Bahkan bukan cuma pihak kampus, bahkan sesama mahasiswa. Sesama mahasiswa. Kemudian pas jadi ketua senat itu gimana? Ketika saya menjadi ketua senat, yang tadinya saya dijengkel tapi waktu saya sering aktif demo di kampus, itu yang tadinya dijengkel, tapi karena memang kita bangun narasi gerakan itu untuk perbaikan, untuk perubahan yang lebih konkret, akhirnya pihak birokrasi menerima kita secara terbuka, karena memang yang kita sampaikan adalah bagian kritik kita terhadap bagaimana laju perkembangan kampusnya kita, kemudian bagaimana perkembangan lembaga kemahasiswaannya kita, sehingga mau dari teman-teman lembaga mahasiswa pada saat itu dan juga orang tua kita di birokrasi itu, mereka yang tadinya jengkel langsung bisa kita berkawan, berteman, karena memang saya sering tekankan sama teman-teman lembaga kemahasiswaan, sama teman-teman sesama demonstran dan juga sama orang tua kita. Saya bilang begini, kita harus sama-sama profesional, kita harus sama-sama dudukan bagaimana solusi dari masalah-masalah yang ada, yang kemudian itu dibungkus melalui ruang gerakan demonstran. Bahwa saya ingin sampaikan, saat itu saya sering aktif demo. Tapi kan sekarang masih aktif di demo? Masih, meskipun saya jadi ketua senat itu tidak. Tapi pandangannya mereka gimana? Tidak ada soal kalau saya mau pandangan orang, makanya katanya kalau soal pandangan, saya sering demo, kemudian sampai sekarang sudah menjabat sebagai ketua senat. Justru karena kita punya otoritas yang lebih kuat, power yang lebih besar hari ini yang kita pegang, justru itu yang kita manfaatkan, momentum itu yang kita manfaatkan untuk terus menekan supaya supaya aspirasi teman-teman, masalah-masalah yang sering kita kritik itu betul-betul ada solusinya. Kalau soal pandangan, saya kira apa yang dimaksud Henry Manampiring di dalam bukunya Filosofi Teras, bahwa memang sesuatu yang di luar eksternal diri kita itu kita tidak bisa atur, kayak pandangannya orang itu tidak bisa kita atur, tapi kita dalam internal dirinya kita berhak untuk memposisikan diri bagaimana cara kita mengatur atau menerima pandangan mereka. Saya kira itu yang harus sama-sama kita belajar, kayak begitu. Jadi seperti itu ya ceritanya. Kalau mungkin kan kakak ini sekarang sudah jadi ketua senat, jadi nanti mungkin kalau sudah jadi alumni atau sudah lulus kuliah, apakah kakak akan menjadi tetap seorang yang suka demo atau ada cita-cita lain gitu? Insya Allah kalau untuk itu, untuk roadmap ke depan saya setelah lulus S1, jika ada rezeki dan umur panjang, saya akan lanjut untuk S2. Belum ada ya kayak keinginan untuk kerja? Saya kira kalau untuk saya itu poin yang kesekian. Karena tetap saya akan utamakan dulu pendidikan. Pendidikannya. Meskipun nanti apakah
setelah lulus S1 mau kerja dulu sambil nabung untuk lanjut S2 atau mau langsung S2. Tergantung nanti bagaimana ke depan, tapi yang pasti saya tetap akan lanjut S2. Karena saya anggap itu penting. Kemudian Terus cita-cita kakak ini apa sih sebenarnya? untuk setelah jadi ketua senat mahasiswa misal, saya akan kembali karena tadi saya punya background organisasi UKM Pers dan saya juga punya ketertarikan yang besar di bidang kepenulisan. Jurnalis ya? Ya, saya akan kembali aktif menulis karena kemarin sebelum saya jadi ketua senat mahasiswa, saya masih sering menulis terus kirim juga tulisan saya di platform media. Untuk sekarang karena saya diamanahkan sebagai ketua senat, jadi untuk menulis belum sempat lagi karena terlalu padat agenda lembaga kemahasiswaan, banyak yang kita sedang godok dan akan kita aktualisasikan nanti. Tapi sekarang masih aktif nih di UKM Pers ini? Alhamdulillah masih karena bagaimanapun meskipun saya ketua senat, saya terpilih menjadi ketua senat mahasiswa itu kan melalui lembaga melalui delegasi UKM Pers Kendari. Mungkin itu saja, makasih atas sharing-sharingnya. Terima kasih Kak Harpan atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Itulah tadi apa? Jadi terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita pada malam hari ini. Mungkin kedepannya kita akan undang kembali untuk membahas isu-isu yang lain, misalnya, coba tuh kayak ajak untuk datang kembali gitu. Terus tutup. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Keharkan lagi. Ulang. Mungkin itu saja. Terima kasih pada Kak Harpan. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin Kak, di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi terkait isu-isu yang lain begitu. Terima kasih kepada Kak Harpan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin ada harapan terbesarnya. Grogi. Terima kasih. Habis terima kasih. Bukan harapan dulu kan? Undang datang kembali. Yuk. Harapan dulu saya kira. Oke, lanjut. Apa yang harus dibenahi? Harapan Kak Harpan untuk kedepannya terhadap Yayan Kendari ini? Sebagai ketua senat mahasiswa, tentu saya punya harapan besar pada generasi selanjutnya nanti, pada teman-teman siapapun yang berkecimpung di dunia lembaga kemahasiswaan, tetap integritas, kemudian kualitas kita sebagai pemimpin itu yang harus kita tunjukkan. Artinya apa? Bahwa siapapun nanti yang terpilih atau yang terseleksi masuk dalam lingkup lembaga kemahasiswaan, mau jadi ketua ataupun anggota, saya kira lembaga kemahasiswaan harus kita tata lebih baik. Masih banyak kekurangan. Kemudian apapun yang menjadi kepentingan bersama, kepentingan secara universal teman-teman mahasiswa dan mahasiswan, itu harus dinomorsatukan dulu ketimbang kepentingan pribadi ataupun kelompok. Baik, terima kasih kepada Kak Harpan. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Mungkin kedepannya kita akan berbincang-bincang lagi terkait isu-isu yang lain gitu ya. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kak Harpan. Mungkin teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nonton pada video-video berikutnya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.